Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jin Tong telah melahap organ vital dari Golden Immortal Devourer. Itu telah makan sampai seluruh tubuhnya merah, dan celah di antara giginya dipenuhi dengan potongan daging merah, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat ia hendak menggigit lapisan diafragma otot dan memasuki perut pemakan abadi emas, daging di sekitarnya tiba-tiba meremas ke arahnya seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri. Bahkan ada kekuatan spiritual abadi yang kuat di dalamnya, berusaha memenjarakannya. Namun, Jin Tong, yang telah melahap daging dan darah dalam jumlah besar, sekarang memiliki aura yang mendekati tingkat menengah Dewa Tai. Cahaya keemasan bersinar terang di sekitarnya, dan sinar pilar cahaya setajam silet menonjol dari permukaan tubuhnya, mendorong daging dan darah yang meremas ke arahnya. Dengan satu gigitan, ia merobek lapisan diafragma, dan tubuhnya jatuh ke depan, jatuh langsung ke perut Golden Immortal Devourer. Pemakan abadi emas sangat marah, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukannya. Lagi pula, Jin Tong mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dan terus-menerus ditahan, membuatnya tidak mungkin meluncurkan serangan yang kuat. Awalnya, bukanlah hal yang buruk bagi Golden Immortal Devourer untuk memasuki perutnya. Serangga pemakan emas dan awalnya adalah satu, dan setelah tubuh mereka menyatu, ia dapat menggunakan rohnya yang kuat untuk melahap roh Jin Tong secara langsung. Itu hanya perlu bergabung dengan Nas Chen Soul-nya, dan kemudian menyatu dengan tubuh fisiknya, dan itu akan sukses. Namun, rohnya baru saja dipenjara oleh sangkar indera ilahi Han Li, dan untuk melarikan diri secepat mungkin, ia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Saat Jin Tong terus melahapnya, auranya meroket. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri untuk melahap roh Jin Tong, dan hanya bisa tertidur untuk saat ini, menunggu semangatnya pulih. Dengan pemikiran ini, hati Golden Immortal Devourer menjadi lebih suram, dan ketika melirik Han Li, kemarahannya akan meledak. Jika bukan karena manusia menjijikkan ini, kumbang pemakan emas kecil akan menyatu dengannya sejak lama, dan suku binatang kecil akan dihancurkan olehnya sejak lama. Mengapa manusia yang berani menjebaknya dalam ilusi selama 20 tahun menyerangnya? Itu semua karena dia, tidak ada yang lain di mata Golden Immortal Devourer, dan ingin membunuh Han Li untuk melampiaskan kemarahannya. Secara alami, Han Li sudah menyadari hal ini. Setelah Golden Immortal Devouring Immortal dibebaskan, dia telah menelan beberapa ramuan untuk memulihkan energi spiritual abadi sambil menstabilkan kesadaran ilahinya. Cahaya keemasan di tubuh Golden Immortal Devourer tiba-tiba menyusut dan kekuatan panas datang dari tubuhnya. Uap putih mulai mengepul dari permukaan tubuhnya. Di bawah uap yang padat, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan sebenarnya menjadi agak buram. Cahaya biru melintas di mata Han Li. Sebelum dia bisa melihat situasinya dengan jelas, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia tanpa sadar mengelak ke samping. Hampir pada saat yang sama, Primordial Realm Golden Immortal Devourer muncul di tempatnya berdiri tadi. Begitu Han Li memantapkan dirinya, seberkas cahaya tembus pandang melesat di udara ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Jantungnya bergetar hebat saat dia tiba-tiba mendorong roda kebenaran, menyebabkannya bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan kemudian sosoknya tiba-tiba kabur sebelum dia menghilang di tempat sekali lagi. Sejak kapan roda kebenaran pulih? Han Li sangat gembira. Layar cahaya bulat tiba-tiba melebar dari tubuhnya dan berubah menjadi Time Spirit Field yang besar, menyelimuti seluruh dasar jurang. Golden Immortal Devourer ranah dewa primordial tersapu oleh layar cahaya dan matanya menyipit. Dia merasa seolah-olah tubuhnya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, menyebabkan aliran waktu di dalam layar cahaya melambat. Dibandingkan dengan roda kebenaran, meskipun Time Spirit Field mencakup area yang luas,
efek perlambatannya jauh lebih lemah. Meskipun kecepatan Golden Immortal Devourer agak terbatas, itu tidak bisa secepat sebelumnya. Jika Han Li tidak berhati-hati, masih ada risiko tertangkap. Selain itu, Han Li dapat merasakan bahwa roda kebenaran di tubuhnya tampaknya belum pulih sepenuhnya, dan ada kemungkinan dia tidak dapat mengaktifkannya lagi kapan saja. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkeliaran untuk menghindari pengejaran Golden Immortal Devourer sambil mendesak Golden Boy untuk melahap daging dan darahnya sesegera mungkin. Di dasar jurang, dua garis cahaya, satu hijau dan satu emas, saling berkejaran bolak-balik. Bahkan dengan penglihatan Magic Light, dia hanya bisa melihat bayangan buram yang berkedip sesekali. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar. Asap dan debu naik di jurang. Salah satu dinding gunung dihancurkan oleh tubuh besar Golden Immortal Devourer, dan langsung runtuh. Semburan batu yang sangat besar runtuh dari atas, mengeluarkan semburan gemuruh yang menggelegar. Sosok Han Li menembus debu dan asap, dan dengan ketukan jari kakinya di kehampaan, dia bangkit dari tanah dan langsung berlari ke platform batu di sisi lain jurang. Golden Immortal Devourer melihat bahwa dia sekali lagi menghindari pengejaran, kesabarannya yang tersisa benar-benar hilang, dan dia mengeluarkan raungan marah lainnya. Dia tidak terbang lagi, tetapi terbengkalai di tanah, sayapnya mengepak dengan keras. Semua cahaya di tubuhnya dengan cepat menyusut, dan bahkan gelombang udara panas yang dilepaskan keluar semuanya ditarik, mengembun menjadi lapisan materi aneh yang berada di antara cahaya dan gas di permukaan tubuhnya. Materi semacam ini semakin banyak berkumpul, dan menjadi semakin padat, memancarkan semburan gelombang aneh dan menindas. Han Li melihat pemandangan ini dari jauh, dan mengerutkan kening, jejak firasat buruk muncul di hatinya. Di dalam tubuh Golden Immortal Devourer, Jin Tong merobek organ dalamnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa organ dalamnya mulai bergetar hebat, dan beberapa daging dan darah secara bertahap menguap dalam gemetar, menyebar keluar dari tubuh. Suhu tubuhnya tiba-tiba naik tajam, dan segera menjadi seperti tungku. Selain itu, Jin Tong juga memperhatikan bahwa ada tekanan kuat yang sangat tidak biasa yang muncul di perut Golden Immortal Devourer, dan fluktuasi aura membuatnya merasa sedikit ketakutan. Jangan bilang, orang ini ingin menghancurkan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Jin Tong tidak berencana untuk pergi, tetapi segera berkomunikasi dengan Han Li melalui pikirannya, "Paman, lari. Paman, lari. Orang ini akan meledak. Jin Tong, cepat keluar." Han Li mengerutkan kening dan menjawab dengan cepat. "Tidak, aku akan bertarung dengan orang ini." Jin Tong berkata dengan tegas. Han Li mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Roda sejati di tubuhnya dengan cepat berbalik, dan sosoknya bergegas ke Ki jahat, melesat ke atas. Magic Light menerima peringatan dan mengikuti dari belakang. Saat kedua sosok itu terbang, cahaya putih yang menyilaukan meledak dari dasar jurang. Suara yang menghancurkan bumi datang dari dasar jurang, dan gelombang hantaman besar yang cukup untuk menghancurkan dunia tiba-tiba menyapu, membombardir dinding gunung di kedua sisi. Pada saat ini, jurang yang tidak diterangi oleh cahaya selama bertahun-tahun, tampak diterangi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Namun, dalam cahaya putih ini, dinding gunung jurang mulai runtuh lapis demi lapis, seperti bendungan yang jebol akibat banjir. Mereka terus-menerus mundur ke belakang, meleleh sedikit demi sedikit dalam cahaya yang menyala-nyala ini. Pada saat yang sama, pilar cahaya putih besar menjulang ke langit, membakar dan melelehkan Evil Ki dari jurang, hingga mencapai puncak jurang, yang tingginya sekitar 10.000 kaki di atas jurang. Di pilar cahaya putih, sosok hitam pekat berada di bawah pengaruh cahaya. Lengan dan kakinya terbentang, dan seluruh tubuhnya melayang seperti layang-layang. Kulit dan dagingnya bernanah, dan ada uap putih yang keluar dari tubuhnya. Sepertinya seluruh tubuhnya akan meleleh. Di punggungnya,
ada sosok lain yang menyusut menjadi bola, terbungkus cahaya hijau, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya putih. Setelah kedua sosok itu keluar dari jurang, mereka langsung bergerak ke kiri dan terbang keluar dari jangkauan cahaya putih sejauh puluhan mil. Mereka secara alami adalah Hanli dan Magic Light, yang lolos dari kematian di jurang maut. Hanli berdiri di samping, menatap cahaya ajaib yang menyedihkan, dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Masih bisakah kamu bertahan?" "Hehe, rekan Han, kamu memenangkan taruhan lagi." Magic Light, yang benar-benar cacat, berkata dengan senyum sedih. Suaranya rendah, dan dia tampak sangat lemah. Jelas bahwa dia terluka parah. Di wajahnya yang telah kehilangan semua dagingnya, dua baris gigi putih ditarik membentuk busur besar, dan itu menyeramkan. Ketika cahaya putih baru saja meledak, itu terlalu cepat, dan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Pada saat kritis, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka dan menggunakan mayat Rat Immortal sebagai perisai untuk memblokir cahaya putih. Mereka juga menggunakan domain spiritual waktu Hanli untuk mengurangi dampak cahaya putih sebanyak mungkin. Pada akhirnya, mereka hanya terbang beberapa ratus mil sebelum domain spiritual waktu Hanli tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan runtuh. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil terbang dengan mengandalkan mayat Rat Immortal. Melalui hubungan spiritual mereka, Hanli dapat merasakan bahwa luka Demon Sin cukup parah. Namun, melihat dia masih bisa tersenyum, Hanli tahu bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Dia kemudian memeriksa mayat Rat Immortal dan merasa bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari tanah di bawah. Hanli melihat ke bawah dan melihat asap dan debu mengepul di tanah. Tanah terus runtuh, dan jurang itu perlahan-lahan meluas, berubah menjadi cekungan kawah yang besar. Lembah tempat iblis pohon beristirahat tidak jauh dari jurang juga runtuh dalam asap dan debu yang mengepul, mengubur dirinya sendiri ke dalam tanah, dan ditelan oleh Evil Ki yang melonjak. Serangkaian raungan aneh datang darinya, dan setelah beberapa saat, mereka menghilang. Cahaya ajaib melihat bahwa Ki jahat terus melonjak, dan dia segera bergegas ke Ki jahat yang melonjak dalam sekejap. Benang Ki jahat melonjak ke dalam tubuhnya, dan kulit di permukaan tubuhnya mulai beregenerasi secara bertahap. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, luka di luar pulih sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Hanli tiba-tiba memalingkan matanya dan melihat ke tanah tempat asap dan debu mengepul. Dia melihat bayangan besar tiba-tiba muncul dari asap yang mengepul dan Ki jahat, dan sosok dewa pemakan emas dari Dewa Tai terbang keluar darinya, dan sekali lagi menerkam Hanli. "Mengapa? Apakah kamu masih belum mati?" Raungan marah datang dari mulut dewa pemakan emas dari alam Tai, dan itu dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Sungguh hantu yang tertinggal. Hanli mengutuk dalam hatinya, dan dia dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, suara anak emas terdengar lagi, "Paman, tunggu sebentar lagi. Paman, tunggu sebentar lagi. Saat aku menggigit meridian jantungnya, aku bisa." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Jin Tong?" Hati Hanli menegang dan dia dengan cepat bertanya melalui koneksi telepati mereka, tetapi tidak ada jawaban dari Jin Tong. Sebuah cahaya biru melintas di matanya saat dia dengan cepat melihat ke arah Golden Immortal Devourer, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir telah jatuh kembali ke tanah, siluetnya terkubur dalam debu yang kacau dan aura ganas. Pada saat ini, Tao Xie, yang melarikan diri jauh, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke sisi Hanli. "Tao Xie, sesuatu tampaknya telah terjadi pada Jin Tong. Aku harus turun dan melihatnya. Kamu tetap di sini dan lindungi cahaya ajaib," kata Hanli saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Baiklah, silakan." Tao Xie melirik cahaya ajaib,
yang diselimuti aura ganas, dan mengangguk. Tubuh Han Li bersinar dengan cahaya hijau saat dia terjun ke jurang yang benar-benar runtuh. Sosoknya mengikuti aura samar dan terus-menerus melintas di antara bebatuan gunung yang berantakan. Segera, dia menemukan kumbang emas besar di kedalaman gunung. Tapi kemudian, dia sedikit mengernyit. Golden Immortal Devourer terbaring tak bergerak di tanah, tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya seperti kristal. Selain itu, tidak ada jejak Jin Tong. Jika bukan karena koneksi telepati yang lemah, dia akan berpikir bahwa Jin Tong telah menemui kesialan. Setelah menenangkan dirinya, Han Li segera menggunakan indera ilahi untuk memindai tubuh kumbang emas itu. Dia menemukan bahwa meskipun vitalitasnya sangat rusak, itu masih cukup kuat, terutama fluktuasi indera ilahi yang luar biasa kuat. Setelah beberapa saat perenungan, Han Li segera menyadari bahwa Grand Yi Stage Golden Devouring Immortal kemungkinan besar telah melihat Jin Tong akan menggigit meridian hatinya dan tidak punya pilihan selain mengisi lautan kesadarannya dalam upaya untuk melahap jiwanya. Dan itu memang terjadi. Di lautan kesadaran Jin Tong, ada gelombang mengerikan yang bergulir saat dua kumbang emas, satu besar dan satu kecil, saling menggigit dengan ganas. Meskipun pemakan abadi emas yang lebih besar memiliki keuntungan dalam ukuran, cahaya di tubuhnya sedikit redup. Jelas bahwa itu belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Di sisi lain, Golden Immortal Devourer yang lebih kecil memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, jadi dia bertarung dengan sengit. Tidak ada komunikasi verbal atau telepati di antara mereka. Saat ini, mereka hanya punya satu pemikiran. Entah kamu mati, atau aku mati. Serangkaian suara robek terdengar saat kumbang pemakan emas besar dan kecil terus-menerus dilahap oleh lawan mereka. Namun, tidak ada darah yang mengalir dari keduanya. Hanya lapisan cahaya keemasan kabur yang menyebar seperti kabut. Divine Soul dari Draconic Unity Gold Devouring Beetle menyerang ke depan, tetapi Divine Soul dari Draconic Unity Gold Devouring Beetle menghindarinya. Sebelum bisa berbalik, sayap kumbang pemakan emas Draconic Unity digigit oleh anak emas. Namun, tepat pada saat ini, dewa pemakan emas di alam dewa primordial tiba-tiba berbalik, dan dia mengabaikan sayapnya yang telah digigit dan tiba-tiba menggigit kepala anak emas. Jin Tong tidak bisa mengelak tepat waktu dan akan digigit. Pada saat kritis, cahaya kristal seputih salju tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas lautan kesadaran. Seperti petir putih, itu menabrak kepala Golden Devourer dari alam dewa persatuan primordial, menyebabkan dia gemetar hebat lalu jatuh. Jiwa ilahi Jin Tong juga merasakan sakit yang tajam ketika cahaya kristal putih melintas, dan dia hampir tidak tahan. Namun, bagaimanapun, ini adalah lautan kesadarannya sendiri, asal dari kekuatan indera ilahinya. Setelah mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit, dia segera terjun ke arah jiwa ilahi dari alam Golden Immortal Devourer dari Dewa Primordial dan menggigit kepalanya. Di luar tubuh Golden Devouring Beetle, Han Li duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, wajahnya sedikit pucat. Baru saja, ketika dia merasakan bahwa Jin Tong dalam bahaya, dia sekali lagi menggunakan teknik rahasia alkimia dan dengan paksa memasukkan benang kristal indera ilahi ke dalam kesadaran Jin Tong untuk menyelamatkannya. Siang keesokan harinya, suara yang renyah membangunkan Han Li dari pingsannya. Dia pertama kali melirik cahaya ajaib dan Taoist Xie yang duduk bersila tidak jauh darinya, lalu ke tubuh kumbang pemakan emas. Dia menemukan bahwa lapisan cahaya kristal yang menyelimutinya telah hancur, dan kekuatan hidup yang sangat besar yang terkandung di dalamnya dengan cepat memudar. Kemudian, sosok Jin Tong terbang keluar dari luka di tubuh Golden Devouring Beetle. Melihat ini, Han Li tersenyum dan hendak berbicara ketika Jin Tong berkata tanpa ekspresi, "Paman, tolong lindungi aku." "Paman, bisakah aku menyusahkanmu untuk melindungiku?" Han Li mengangguk dalam diam. Dia, Taoist Xie,
dan cahaya ajaib semua mundur lebih dari 10 mil jauhnya dan menduduki posisi. Mereka mengepung Jintong dan tubuh kumbang pelahap emas di tengah. Jintong melirik ketiganya dari jauh, lalu tubuhnya menyala dalam cahaya keemasan, dan dia melayang di atas tubuh itu dan perlahan menutup matanya. Dia melambaikan kedua tangannya yang kecil, dan sejumlah besar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, terjalin dan berputar dengan keras di udara, membentuk pusaran emas yang terus tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, lebarnya sudah ribuan kaki. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan berputar di dalamnya, memancarkan gelombang kekuatan hukum yang kuat yang mengandung semacam aura gelisah. Jintong membuka matanya, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba meningkat, memuntahkan api keemasan ke segala arah. Saat berikutnya, semua Yuan Qi di dunia dalam radius 10.000 mil berkumpul menuju pusaran emas. Tanah di dekatnya tiba-tiba retak terbuka, dan aliran energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang keluar. Itu adalah energi spiritual di beberapa pembuluh darah roh bawah tanah terdekat yang juga berkumpul menuju pusaran emas. Dalam sekejap mata, awan roh besar berwarna 5 muncul di atas pusaran emas, menutupi langit di bawahnya. Busur petir 5 warna bergulung di awan roh, samar-samar terlihat. Di pusaran emas, tubuh Jintong secara bertahap diselimuti oleh cahaya keemasan di sekitarnya, dan sosoknya secara bertahap menjadi kabur seolah-olah dia telah menyatu dengan cahaya keemasan. Tapi seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkannya meningkat dan menjadi lebih kuat. Han Li berdiri di udara yang jauh, mengeluarkan 2 pil dan meminumnya, diam-diam memperhatikan semua yang ada di depannya. Magic Light juga berdiri dengan tangan terkatup di belakang, tetapi matanya sedikit berkedip, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Tao Xie, di sisi lain, duduk dengan menyilangkan kaki, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bos akan membuat terobosan lagi. Pada waktu yang tidak diketahui, Pisiu muncul di sisi Han Li. Itu mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan dipenuhi rasa iri. Pusaran emas berputar lebih cepat, dan kumbang emas besar itu perlahan tersedot ke dalamnya. Pusaran emas membengkak secara drastis, dan bola cahaya keemasan yang sangat menyilaukan muncul di tengahnya. Ada rune emas yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang berkedip di sekitarnya, yang semuanya melepaskan semburan nyanyian Buddha. Tepat pada saat ini, bola cahaya keemasan di tengah pusaran tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan benjolan besar mulai membengkak dan bergoyang tanpa henti. Pada saat yang sama, raungan rendah terdengar dari dalam, dan sepertinya berasal dari Jintong, dan sepertinya sedikit gelisah dan kesakitan. Alis Han Li sedikit berkerut saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Bayangan emas melintas di pusaran emas, dan hantu kumbang emas besar muncul. Itu tampak seperti Golden Immortal Devourer yang baru saja terbunuh. Tampaknya berlari kencang di sekitar pusaran, meraung bolak-balik dengan ganas. Itu bahkan akan mengaum pada bola cahaya emas di tengah pusaran dari waktu ke waktu. Meskipun anak emas menghancurkan roh primordial Golden Immortal Devourer, masih ada beberapa kebencian yang tersisa di dalam mayatnya. Beberapa dari kebencian ini bukan milik Golden Immortal Devourer itu sendiri. Jika kita ingin sepenuhnya menyerap Golden Immortal Devourer, pertama-tama kita harus atasi kebencian ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa melakukan itu. Demon Sin tiba-tiba berkata. Begitu suaranya menghilang, raungan keras meletus dari dalam bola cahaya keemasan, diikuti oleh pilar tebal cahaya keemasan yang meletus dari dalam. Cahaya kemudian memudar untuk mengungkapkan proyeksi kumbang emas besar lainnya, itu tidak lain adalah Jintong. Dengan ledakan yang menggelegar, sosok ilusi anak emas bersinar terang dan menerkam ke arah kumbang emas dengan sikap mengancam. Proyeksi kumbang emas tidak mau kalah, dan ia juga melompat ke arah Jintong.
Keduanya segera bentrok, dan cahaya keemasan berjatuhan dan terjalin dengan keras, meletus dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga. Proyeksi kumbang yang telah diubah oleh Jin Tong berukuran sedikit lebih kecil, dan saat ini sedikit tidak menguntungkan. Itu terus-menerus dipaksa kembali. Oh tidak, bos tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tuan, Tisiu berkata dengan cemas saat melihat ini. Kami tidak bisa membantu dalam pertempuran ini. Han Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Begitu suaranya menghilang, ledakan keras terdengar di depannya. Proyeksi kumbang emas bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan itu menerbangkan Jin Tong. Proyeksi kumbang emas mengeluarkan raungan yang bersemangat, dan tubuhnya yang besar terbang dalam pengejaran. Itu menebas dengan dua cakar depannya yang besar, dan kekuatannya cepat dan berat, sepertinya ingin memotong Jin Tong menjadi 3 bagian. Pada saat ini, sosok mengejutkan Jin Tong tiba-tiba menjadi stabil. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan berubah menjadi bayangan. Ia dengan cepat melewati cakar depan kumbang emas, dan dalam sekejap, ia muncul di belakangnya. Kumbang emas terkejut, dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kemudian, tubuhnya menegang, dan dipeluk erat oleh Jin Tong dari belakang. Jin Tong melambaikan cakar depannya, dan menebas kepala kumbang emas itu. Dentang, kumbang emas tidak bisa berbalik menghadapi musuhnya, tapi buru-buru mengangkat cakar depannya di samping kepalanya untuk memblokir serangan Jin Tong. Keempat cakar depan bersilangan satu sama lain, dan percikan api keemasan menyala dengan liar di titik kontak. Tatapan gila muncul di mata Jin Tong. Kemudian, tiba-tiba ia menengadah ke langit, dan melolong panjang menembus awan. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di depan tubuhnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di cakar depannya. Cakar depan Jin Tong memotong cakar depan kumbang emas, lalu menggores kepalanya. Kepala kumbang emas terbang ke langit, dan tubuhnya yang besar berkilat 2 kali. Kemudian, itu meledak dengan ledakan keras, lalu berubah menjadi hamparan cahaya keemasan yang luas. Jin Tong ilusi tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan yang telah diubah oleh kumbang emas itu terbang kembali, dan berubah menjadi semburan emas, kemudian, tenggelam ke dalam mulut proyeksi Jin Tong.